di atas bumi ini dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak secara mati-matian. Meskipun demikian, manusia itu selalu berusaha mati-matian untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu. Walaupun kadang memang tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Di kalangan masyarakat Jawa dikenal pandangan bahwa hidup kita ini adalah sumbernya berasal dari Tuhan dan nanti akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumadi. Mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada itu Pak orang yang dari lahir sampai meninggal seneng terus atau susah terus? Ya ndak mesti juga. Karena hidup ini ndak hanya diawali saat kita lahir dan berakhir saat kita meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Baik, bismillah, yuk kita mulai. Tema kita malam hari ini, falsafah hidup yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Namanya Cokro Manggilingan. Cokro Manggilingan ini secara umum sebenarnya merupakan lambang, merupakan ibarat dari roda kehidupan ini, siklus kehidupan kita, perputaran masa hidupnya manusia. Itu sifatnya seperti cokro yang berputar. Teman-teman mungkin ingat yang ada istilah hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Maksudnya sama dengan itu. Jadi ini siklus hidup, perputaran masa, baik dalam skala mikro maupun makro. Mikro itu kehidupan kita sendiri, jagat kecil. Makro itu jagat besar. Yang kehidupan kita sendiri ya pergantian nasib kita ini. Hidup kita ini kan kadang seneng, kadang susah, kadang sukses, kadang gagal. Nah, ini jadi berputar, menggelinding terus. Tidak ada orang itu yang seneng terus, sukses terus, tidak ada. Berhasil terus juga tidak ada. Hidup itu selalu kadang berhasil, kadang sukses. Dan kadang juga gagal. Itu yang mikro. Kalau yang makro, ini dinamika zaman secara umum. Jadi kehidupan ini secara umum juga dinamis, berubah, berputar. Baik, kita mulai ke tema utama kita tentang Cokro Manggilingan. Kalau bagi masyarakat Jawa, hidup kita ini mengalami 3 dunia. Yang pertama alam purwo, yang kedua alam madya, dan yang ketiga alam wusono. Alam purwo itu alam sebelum kita hadir di muka bumi ini. Alam madya itu pengalaman kita hidup di dunia di muka bumi. Dan yang ketiga alam wusono. Alam wusono itu alam nanti setelah kita meninggal, setelah kita hidup. Jadi ini makanya falsafah hidup timur termasuk Jawa itu secara umum menerima adanya 3 dunia ini. Bandingkan nanti dengan filsafat barat tertentu yang hanya menerima alam madya atau alam syahadah kalau bahasa Arabnya.
Jadi tidak mau membahas alam purwo, tidak mau membahas alam wusono. Karena dianggap dua alam ini metafisik. Dan yang metafisik itu tidak ada gunanya dibahas, katanya orang modern. Beberapa filosof bilang alam metafisik itu meaningless. Tidak ada gunanya kalau dibahas. Mungkin ada tapi tidak penting dibahas. Beda dengan tradisi filsafat timur yang menerima bahwa ada hidup sebelum kita di dunia ini dan nanti ada hidup setelah kita meninggal nanti. Maka perputaran cokro manggilingan itu tidak terbatas di alam madya saja. Jadi kalau teman-teman merasa, Pak, masa iya sih siklus perputaran hidup itu ada, wong saudara saya, tetangga saya, teman saya, atau jangan-jangan saya sendiri merasa sejak kecil sampai sekarang hidup susah terus. Atau saya ini orang kaya loh, Pak, perasaan nggak pernah itu, Pak, mengalami susah hidup, ya rasanya lancar-lancar saja, enak-enak saja, senang-senang saja. Nah itu, ya kalian mungkin ngukurnya hanya di alam madya. Jangan lupa nanti ada alam wusono. Kalau kita tidak mengelola dengan baik alam madya, ya di alam wusono kita akan panen. Karena ini juga siklus cokro manggilingan. Jangan sampai kita tertawa-tertawa hari ini, besok di alam wusono kita jungkir balik kesulitan. Bahkan dalam agama kan alam wusono, alam akhirat ini kan yang lebih hakiki dibandingkan alam madya atau dunia yang kita alami sekarang, yang oleh beberapa tokoh malah disebut dunia hari ini itu ya semu, tidak sejati. Dunia yang semu ini pun hari-hari ini kan kita sibuk dengan yang lebih semu lagi yang kita sebut dunia maya itu. Dunia maya itu kesemuan dalam kesemuan, karena dunia nyata ini sudah disebut semu, kita malah sekarang sibuknya di dunia versi mayanya dunia nyata, berarti kemayaan dalam kemayaan. Oke, jadi ada alam purwo, alam madya, alam wusono. Ini siklus hidupnya manusia. Maka mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan, ada itu Pak orang yang dari lahir sampai meninggal seneng terus atau susah terus? Ya ndak mesti juga. Karena hidup ini ndak hanya diawali saat kita lahir dan berakhir saat kita meninggal. Nah, ini dasar falsafah cokro manggilingan. Jadi ada siklus hidup yang tidak hanya dunia ini, tapi juga ada dunia kemarin dan dunia nanti. Nah, biasanya orang menjelaskan siklus hidup manusia Jawa itu melalui beberapa analogi. Analogi yang paling populer itu analogi dari tembang Jawa. Khususnya mocopat. Mocopat ini masuk kategori, kalau di tembang Jawa itu ada tembang cilik, ada tembang tengahan, ada tembang gede. Nah, mocopat ini termasuk tembang cilik dan juga tembang tengahan. Nanti kalau tembang gede itu biasanya ada lewat kakawin-kakawin di puisi-puisi tradisional Jawa kuno. Nah, mocopat ini biasanya kita kenal punya 11 jenis tembang. Yang nama-nama tembang itu menunjukkan tadi siklus hidupnya manusia. Bagian dari cokro manggilingan. Nanti ada beberapa analogi, beberapa manifestasi dalam tradisi sastra Jawa untuk menjelaskan cokro manggilingan ini. Jadi antara lain dari tembang mocopat. Teman-teman yang sedikit-sedikit pernah belajar tentang bahasa Jawa atau sastra Jawa, kalau pas bab tembang ini mungkin
pernah dengar istilah-istilah seperti Mas Kumambang, Sinom, Durmo, Pangkur, dan lain sebagainya. Nah, 11 jenis tembang mocopat yang kita kenal itu ternyata ada urutan siklus hidupnya manusia. Coba kita tengok perlahan-lahan ya. Ini nanti ada beberapa perbedaan cara mengurutkan. Tapi saya urutkan di versi yang lebih populer saja. Jadi hidup manusia itu diawali dari Mas Kumambang, kemudian Mijil, kemudian Sinom, kemudian Kinanti, kemudian Asmorondono, kemudian Gambuh, Dandanggulo, Durmo, Pangkur, Megatruh, dan Pucung. Ini mohon maaf ya yang dari luar Jawa, yang bukan Jawa. Semoga istilah-istilah ini bisa paling tidak jadi informasi baru atau wawasan yang baru buat teman-teman. Yang paling awal hidup manusia itu Mas Kumambang. Mas Kumambang itu emas itu ya emas, Kumambang itu kambang. Kambang itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai terapung, terapung, jadi melayang. Jadi Mas Kumambang itu emas yang terapung. Ini digunakan untuk menjelaskan fase hidupnya manusia saat masih ada dalam kandungan ibu. Dalam hidup kita ini kan ada fase kita meringkuk 9 bulan dalam rahim ibu. Nah ini fase Mas Kumambang. Makanya tadi ada alam purwo, alam sebelum kita muncul di dunia ini. Ini masih murni, masih sejati, makanya masih dalam kondisi emas yang kumambang, melayang dalam perut ibu kita masing-masing. Setelah Mas Kumambang ada Mijil. Mijil itu menggambarkan masa saat kita lahir. Mijil adalah fase ketika kita menjadi bayi. Nah, itu namanya mijil. Mijil secara letterlek dalam bahasa Indonesia artinya muncul. Kalau sudah mijil, kemudian masuk ke fase selanjutnya, yaitu sinom. Yo, ada kata-kata nom itu mungkin teman-teman paham ya, maksudnya muda. Ini masa kanak-kanak sampai balik, sampai remaja. Ini masa ketika manusia harus banyak belajar. Masa pembentukan jati diri. Ini masa sinom. Itu yang ketiga. Jadi setelah lahir, kemudian mengalami masa kanak-kanak sampai remaja, sampai balik. Setelah itu kinanti. Kinanti ini berasal dari kata-kata kanti, yang artinya dituntun atau dilatih. Setelah seorang manusia mencapai jenjang remaja, disitulah saatnya dibentuk jalan pikirannya, dituntun cara menjalani hidup yang benar dan baik. Jadi makanya fasenya adalah fase kinanti. Setelah kinanti ada asmorondono. Asmorondono itu fase ketika sudah mulai jatuh cinta kepada lawan jenis. Jadi ya dari kata-kata asmoro itu teman-teman mungkin ngerti ya, ada unsur asmaranya. Makanya dinamai asmorondono. Rasa cinta
asmara kepada lawan jenis. Ini kodrat, pasti dilewati kalau normal. Kalau situasinya biasa, normal, kan selalu ada situasi-situasi khusus itu. Ya situasi khusus membahasnya khusus. Secara umum ya asmarandono itu fase ketika seseorang cinta kepada lawan jenisnya. Kadang-kadang ngaji itu, ya kita ngomongnya kan untuk umum. Tema kebaikan, tema kebenaran yang umumnya wajarnya. Nah, ada yang bertanya atau mengkritik, lah kok kalau situasinya begini kan tidak masuk Pak, kalau situasinya begitu kan tidak cocok Pak. Loh iya, situasi-situasi yang kalian sebut itu situasi yang khusus, ya dibahas khusus. Situasi khusus ya memang tidak masuk pada kaidah-kaidah yang umum. Pengecualian-pengecualian selalu pasti ada. Bukan berarti yang umum itu salah, tapi yang khusus tadi memang harus diolah, dianalisis secara khusus pula. Ya, misalnya ketika saya bicara misalnya orang itu kalau ilmunya semakin tambah, itu biasanya dia semakin tawadhu, semakin menunduk. Nah, terus ada yang bilang, Pak, tapi kan ada itu orang begini yang tambah pinter kok tambahan. Nah, itu berarti kan khusus. Perlu dibahas khusus juga. Mengapa kok terjadi yang seperti itu? Tidak masalah, tidak salah juga pertanyaannya. Di situ nanti ada ilmu itu akan semakin berkembang. Tidak sekedar macet atau berhenti di satu teori umum tadi, tapi nanti dia akan nambah perspektif baru, nambah wawasan baru, tidak masalah. Tapi paling tidak di awal kita ngerti bukan berarti yang umum tadi salah, tapi selalu ada situasi-situasi khusus yang perlu juga jadi pertimbangan. Baik, asmarandono, malah sampai sana ngomongnya. Kita lanjutkan. Setelah jatuh cinta di asmarandono ada gambuh. Gambuh ini berasal dari kata jumbuh. Atau ada yang bilang maknanya sama dengan sarujuk. Kalau tadi ngomong asmarandono itu jatuh cintanya, gambuh ini menikahnya. Jadi tidak hanya jatuh cinta, tapi ada menikahnya. Fase hidup bersama dengan pasangan ini fase namanya gambuh. Setelah menikah, setelah gambuh ada dandang gulo. Dandang itu dari akar kata kegadangan atau cita-cita. Gulo artinya manis. Jadi kalau sudah punya pasangan, saatnya untuk merancang hidup bahagia, mewujudkan semua cita-cita. Ingin punya pekerjaan mapan, ingin punya keluarga yang tentram, ingin punya harta benda, sandang pangan papan yang cukup. Nah, ini fase dandang gulo, fase mewujudkan cita-cita. Kalau sudah sampai di fase dandang gulo, saatnya durmo. Durmo itu dari kata dharma, atau kalau di Jawa mungkin ada istilah dermo. Dermo itu sedekah atau weweh. Kalau cita-cita sudah tercapai, pekerjaan sudah mapan, keluarga sudah bahagia, segala kebutuhan tercukupi, bahkan lebih, saatnya berderma, berbagi dengan orang lain. Jadi saatnya berkasih sayang dengan sesama. Nah, ada fase durmo. Tapi itu muncul setelah dandang gulo. Biar dharma yang dijalankan tidak mengorbankan dirinya sendiri, tapi merupakan proses berkelanjutan setelah asmarandono, gambuh, dandang gulo. Kalau durmo sudah sukses, saatnya pangkur. Pangkur itu dari kata mungkur.
Nah, ini kesadaran untuk membersihkan diri. Kesadaran untuk lebih dalam ke arah spiritual, tidak lagi sibuk dengan dunia. Jadi saatnya mungkur dari dunia. Ini fase pangkur. Jangan berhenti di dandang gula dan hal-hal yang duniawi saja. Kalau memang sudah saatnya, harus siap mungkur sebelum terlambat. Jadi masuk ke era spiritual. Makanya zaman dulu itu para raja misalnya, itu kan tidak selalu harus menunggu sampai meninggal terus anaknya yang melanjutkan. Tapi secara umum aturannya kalau sudah sepuh, sudah merasa cukup menjadi pemimpin, jadi raja, terus mengangkat anaknya, beliau sendiri kemudian mundur. Jadi tidak lagi berambisi duniawi. Ada istilah lengser ke prabon, madeg pandito. Jadi mundur dari kerajaan, kemudian menjadi pendeta. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal spiritualitas. Nah, ini fase pangkur. Nah, puncaknya pangkur adalah megatruh. Megatruh itu ketika seseorang meninggal. Megat itu ya dari kata-kata pegat, pisah, terpisah roh. Terpisahnya roh dari jasad. Ini saatnya orang kembali kepada Yang Maha Kuasa. Namanya megatruh. Dan yang terakhir ada pucung. Pucung ini ya selesainya hidup kita di alam madya, yang berakhir hanya membawa kain kafan dan amal hidup kita di dunia. Segala yang duniawi sudah kita tinggalkan. Ini fase pucung. Yo, kasarnya kemudian diterjemahkan jadi pocong. Ya kita meninggal sudah, kalau sudah ada di fase pocong, masuk alam wusono. Nah, ini istilah-istilah dari tembang yang 11 ini menggambarkan siklus hidup kita. Jadi berputar dari sejak di perut ibu sampai pucung. Ya nanti mungkin berlanjut lagi di alam wusono. Baik, itu manifestasi salah satunya dari Cokro Manggilingan. Nah, selanjutnya bagaimana sih terjemahan dari Cokro Manggilingan ini dalam kehidupan nyata? Bagaimana kita memedomani Cokro Manggilingan ini? Yang pertama, di kalangan masyarakat Jawa dikenal pandangan bahwa hidup kita ini adalah sumbernya berasal dari Tuhan dan nanti akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumadi. Jadi darinya menuju kembali kepadanya. Kalau dalam Islam teman-teman yo kenalnya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi memedomani Cokro Manggilingan itu kita harus selalu sadar ilaihi roji'un. Ini di sesi muhasabah kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar. Jadi kehidupan kita ini tidak selamanya. Kita akan berputar lagi kembali pada Allah. Jadi kita ini berasal dari Allah, nanti kembali lagi kepada Allah. Itu kalau dalam budaya Jawa dikenal konsep sangkan paraning dumadi. Hidup ini, kalau menurut Sunan Kalijogo kan diibaratkan seperti orang ke pasar. Kalau kita ke pasar itu ya berangkat ke pasar pagi-pagi kan nanti sebentar kemudian kan kita pulang lagi.
kalau sudah mendapat apa yang kita butuhkan. Jadi dari rumah menuju pasar dan nanti balik lagi ke rumah. Dari Allah, kemudian kita hidup di dunia, nanti kembali lagi kepada Allah. Dan itu tidak lama. Di Jawa dikenal ungkapan hidup itu urip iku prasasat koyok wong mampir ngombe. Hidup itu seperti orang yang mampir sebentar untuk minum. Jadi pastinya dia jangkanya sangat pendek dibandingkan alam yang lain. Tadi ada alam wusono tadi. Oleh karena itu, karena hidup ini hanya pendek sebentar, kita harus hati-hati. Jangan sampai kehabisan waktu. Kalau tadi misalnya analoginya hidup itu untuk mampir ngombe, cepet-cepet ngombe. Kalau analoginya untuk belanja di pasar, segera kita beli kebutuhan kita untuk yang kita butuhkan di rumah. Jangan sampai waktu kita habis, kita belum sempat minum. Transit sebentar di dunia, lupa yang kita butuhkan apa. Jadi itulah sangkan paraning dumadi, kita ini berproses dari Allah menuju Allah lagi, dari Tuhan kembali kepadanya. Dulu zaman saya naik bis antar kota, itu kan sering ada fase transitnya. Di situ orang ke toilet, kemudian makan. Nah, itu saya membayangkan seperti ke pasar tadi, hidup di dunia ini seperti orang transit saat kita melakukan perjalanan panjang. Di situ cepet-cepet ke toilet, cepet-cepet minum, kalau butuh makan cepet-cepet makan. Setelah itu balik lagi ke bis, melakukan perjalanan ke tujuan yang memang kita tuju. Kayak kalau sekarang lewat tol, berarti hidup di dunia ini seperti mampir sebentar di rest area. Segera kita penuhi kebutuhan kita dan berjalan kembali. Jangan sampai kita melalaikan kebutuhan kita, kemudian waktunya habis, keperluan perjalanan kita tidak terpenuhi. Apalagi terus lupa kalau kita harus melanjutkan perjalanan. Asik di rest area saja, tidak keluar-keluar dari situ. Nah, ingat-ingatlah hidup ini sangkan paraning dumadi. Jadi dari Allah kembali ke Allah. Putarannya pasti nanti ke situ. Berarti apa? Ayo siap-siap. Ayo memenuhi apa saja yang kita butuhkan untuk ketemu yang sejati. Ini pedoman pertama. Manifestasi dari cokro manggilingan yang sifatnya ketuhanan. Ini juga lanjutannya, orientasi hidup berdasarkan cokro manggilingan. Kalau ini secara psikologis yang berhubungan dengan cokro manggilingan. Ini saya pinjam dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Dulu pernah kita bahas panjang lebar tentang beliau ini. Silahkan dicari rekamannya. Ini saya ngomong ringkas saja dari berbagai teori yang beliau sampaikan. Jadi di antara pola cokro manggilingan dalam hidup mikro psikologis kita, itu adalah kita harusnya sadar bahwa senang dan susah itu sementara. Teman-teman yang mengkaji Ki Ageng Suryo Mentaram mungkin masih ingat istilah mulur dan mungkret. Jadi menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, rasa hidup manusia sedunia ini sama saja. Yakni pasti sebentar senang, sebentar susah. Sebentar senang, sebentar susah. Tidak ada orang itu yang senang terus dari lahir sampai mati, tidak mungkin. Orang kok sedih terus, tidak ada senangnya sama sekali. Tidak mungkin, kecuali orang yang tidak mau bersyukur.
Jadi selalu hidup itu naik turun, naik turun. Sekalipun orang kaya, miskin, raja, kuli, wali, bajingan, itu paling banyak saya terjemahkan langsung dari bukunya beliau. Rasa hidupnya sama saja, yaitu sebentar senang, sebentar susah. Yang sama adalah rasanya senang susah, lama, cepat, berat, ringan, ini sama. Sedangkan yang berbeda adalah yang disenangi apa, cuma itu saja yang berbeda. Ada orang yang senangnya punya teman banyak, ada orang yang senangnya punya uang banyak, ada orang yang senangnya kalau ibadah, ada orang yang senangnya kalau rekreasi. Kalau ini beda-beda. Tapi rasa sebentar senang, sebentar susah, ini semua orang sama. Oleh karena itu, kata Ki Ageng Surya Mentaram, kalau kita sadar seperti ini, hidup slow saja, santai saja. Kita bebas dari iri, dari sombong, dari hasut, dari kebencian pada siapapun. Wong kita ini manusia sama saja. Engkau iri apa sih pada saudaramu? Mungkin saudaramu juga iri hal tertentu padamu. Kita hidup ini sama saja, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada fase pasang, ada fase surutnya. Jadi hidup ini mari kita sikapi biasa saja, santai saja. Kalau bahasanya anak-anak hari ini slow way, karena semua orang sama saja. Tidak ada orang yang senang terus atau susah terus. Tidak usah iri, tidak usah dengki, tidak usah sombong. Coba dilihat putaran gambar itu yang di slide itu, yang kalau ini yang teori mulur mungkert tadi dari Ki Ageng Surya Mentaram, untuk menggambarkan mengapa kok orang itu selalu ada senang dan susahnya. Ini bulatan ini silahkan dimulai dari mana saja. Misalnya hidup ini kita awali, kita punya cita-cita. Kemudian cita-cita kita tercapai. Akhirnya kan kita senang. Cita-cita tercapai, kita senang. Jangan lupa, ketika orang cita-cita A tercapai, biasanya dia tidak berhenti. Dia masih punya cita-cita lanjutannya. Misalnya, Pak, saya ingin lulus tercepat, terbaik. Misalnya. Tercapai, kan kita senang. Tapi kan itu belum titik. Setelah itu kan, karena saya lulus tercepat, terbaik, Pak, saya ingin dapat pekerjaan yang memadai, Pak. Nah, itu kan mulur lagi keinginannya. Yang tadinya seneng, sekarang mulai mulur. Ketika mulur, mungkin tidak tercapai. Jadi, senengnya terbatas. Sekarang ada keinginan baru. Ketika mulur, ini kan mulai sedih lagi. Apalagi kalau tidak tercapai. Tidak tercapai, dia jadi sedih. Ketika keinginan tidak tercapai, dia sedih. Sedih itu akhirnya apa? Mungkret. Mungkret itu yang tadi standarnya 100, sekarang diturunkan jadi 50. Misalnya tadi cita-citanya ingin dapat pekerjaan yang memadai. Nggak dapat-dapat, akhirnya sedih. Akhirnya kan keinginannya berkurang, itu namanya mungkret. Misalnya, sudahlah Pak, nggak harus pekerjaan yang apa-apalah, yang penting ada pekerjaan saja, saya punya penghasilan saja, sudah bersyukur kok Pak. Nah, ketika mungkret berkurang, akhirnya tercapai. Wong ya asal ndak males saja kan pekerjaan banyak. Ketika tercapai seneng. Ketika sudah seneng kan terus mulur lagi. Masa sih aku cuma hanya ini pekerjaanku. Kalau semakin ditambah mungkin semakin enak untuk hidupku. Nambah lagi, mulur lagi. Mungkin tidak tercapai lagi. Akhirnya sedih. Ketika sedih, mungkret lagi. Menyusut keinginannya. Nah, ketika menyusut tercapai terus seneng. Ketika seneng, berkembang keinginannya. Mulur. Tidak tercapai, akhirnya sedih. Menyusut. Ketika menyusut, tercapai. Hidup ini ya siklus antara seneng dan susah. Dinikmati saja prosesnya, perjalanannya. Nah, ini nasihat dari Ki Ageng Surya Mentaram.
Ini ada kalimat yang saya suka dari beliau malam hari ini saya bawa. Kata beliau, Ki Ageng Surya Mentaram, di atas bumi ini dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak secara mati-matian. Meskipun demikian, manusia itu selalu berusaha mati-matian untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu. Walaupun kadang memang tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya atau susah dan celaka selamanya. Tetapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti ia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Ini karakternya manusia. Padahal menurut Ki Ageng Surya Mentaram, mbok yo jangan begitu. Menginginkan sesuatu boleh. Tidak suka atau menolak sesuatu boleh. Tapi tidak harus semati-matian itu. Seolah-olah kalau gagal memperoleh yang diinginkan atau menolak yang tidak disukai, terus hidupmu hancur. Atau kalau memperoleh yang kamu inginkan dan menyingkirkan yang kamu tidak sukai, terus hidupmu bahagia terus gitu. Tidak begitu. Hidup tetap akan siklus, kadang senang, kadang susah. Kadang-kadang kita kan begitu, pokoknya Pak, kalau saya diterima jadi PNS ini misalnya ya, wah sudahlah selesai hidup saya Pak, sudah bahagia terjamin sampai anak-anak cucu nanti. Atau kalau saya berhasil menikahi dia Pak, wah sudah hidup saya mesti tidak ada susahnya, seneng terus bahagia terus. Atau kalau saya punya uang 10 miliar saja Pak, wah pasti hidup saya itu ketawa terus, nggak ada sedihnya sama sekali. Kita kan sering punya rasa seperti itu. Atau menolak, wah pokoknya jangan dengan teman saya itu deh Pak, saya akan mati-matian menghindar. Karena teman saya itu tidak cocok sama saya. Saya benci sekali sama dia. Semoga dia, kita akan menolak mati-matian. Janganlah Pak kalau kerja di sana itu menurut saya. Kita nolak mati-matian. Janganlah Pak kalau menikah dengan dia Pak, saya sudah lama tidak suka dengan perempuan seperti itu, bukan tipe saya. Terus kamu tolak mati-matian. Itu kan kebiasaan kita begitu. Pak Ki Ageng Surya Mentaram mengingatkan Mbok yo jangan begitu. Jangan keterlaluan. Keterlaluan mencari atau keterlaluan menghindari. Seolah-olah kalau berhasil yang engkau cari, hidupmu bahagia selamanya, atau sebaliknya. Kalau tidak berhasil menolak yang engkau benci, hidupmu susah selamanya. Tidaklah. Hidup itu akan selalu gilir berganti antara senang dan susah. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita bahas tentang orientasi hidup masyarakat Jawa dengan memedomani cokro manggilingan, sekarang kita lanjutkan prinsip-prinsip hidup, sikap-sikap konkret ideal masyarakat Jawa sesuai dengan falsafah cokro manggilingan ini. Jadi ini setelah ini kita lihat prinsip-prinsip apa saja, kebijaksanaan hidup seperti apa saja yang dikembangkan oleh masyarakat Jawa. Ya tentunya secara ideal. Secara ideal itu maksudnya yang diinginkan oleh masyarakat Jawa itu seperti ini. Bahwa dalam perwujudannya, manifestasinya hari ini, falsafah-falsafah, prinsip-prinsip kebijaksanaan yang rasanya luar biasa ini perlahan-lahan mulai terkikis,
Ya tanggung jawab kita semua untuk melestarikan, mempertahankan, mengkontekstualkannya kembali dengan kehidupan kita di masa kini. Ini juga manifestasi dari orang yang punya kesadaran cokro manggilingan. Jadi yang pertama, ojo dumeh itu jangan mentang-mentang, jangan sombong. Orang dumeh itu biasanya orang yang punya sedikit kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Makanya sering diterjemahkan sebagai jangan sombong, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang pinter, terus menyusahkan orang lain dengan ilmu kita. Jangan mentang-mentang kaya, terus senang-senang saja, tidak peduli dengan sesama. Jangan mentang-mentang jaya, mentang-mentang sukses, terus menganggap rendah yang lain, semua dianggap levelnya di bawah dia. Itu namanya dumeh. Jadi ojo dumeh. Jangan mentang-mentang ganteng terus sakarepe dhewe gonta-ganti pacar, itu juga ojo dumeh. Jangan mentang-mentang followernya banyak, jangan mentang-mentang apalah, so banyak mentang-mentang itu biasanya ada kelebihan sedikit. Jangan mentang-mentang lah. Mengapa hidup ini berputar? Engkau yang kaya, seberapa banyak kekayaanmu kalau Allah mau, detik ini juga besok bisa habis. Kurang apa sebelumnya kaya Nabi Ayub, tapi kemudian hartanya habis, bahkan sakit-sakitan, kehilangan segalanya. Ojo dumeh. Engkau yang jabat, engkau yang jaya sukses, engkau yang pinter. Banyak orang pinter yang keblinger. Maka ojo dumeh. Apalagi engkau yang ganteng, ojo dumeh. Engkau yang cantik, ojo dumeh. Seberapa lama bertahan kecantikan, kegantenganmu, kekayaanmu, jabatanmu, ojo dumeh. Hidup ini berputar. Yang kedua, eling. Eling ini berarti ingat. Eling lan waspada itu biasanya disebut bareng satu paket. Eling itu kesadaran vertikal. Selalu ingat, selalu sadar ada Tuhan, ada Allah yang mengamati kita. Maka jangan lupa diri. Dan yang ketiga, waspada. Waspada itu kesadaran horizontal. Jadi hati-hati. Hidup ini berputar, hati-hati. Hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Yang di sekelilingmu itu orang lain, alam semesta, bisa mendukungmu, bisa juga jadi bahaya buatmu, bisa membuatmu gembira, bisa juga menyusahkanmu. Yang penting waspada, jangan lupa diri. Nah, ini aspek vertikal, horizontalnya waspada, aspek vertikalnya eling. Eling itu berdimensi ketuhanan, berarti jangan lupa Allah selalu mengawasi kita. Waspada berdimensi alam kemanusiaan. Kita harus hati-hati, jangan sembrono hidup di muka bumi ini. Kesadaran eling, kesadaran waspada, ini menunjukkan juga kesadaran kita bahwa hidup ini cokro manggilingan. Senantiasa berputar. Orang yang tidak eling, tidak waspada, apalagi dumeh, dia tidak sadar bahwa hidup ini berputar, maka jangan kaget kalau tiba-tiba jatuh, kalau tiba-tiba rodanya balik, yang dari atas sekarang sampai bawah, sakitnya akan luar biasa, hancurnya akan luar biasa. Karena kita tidak sadar, tidak siap. Jadi yang kedua, prinsip dasar dalam hidup menyikapi cokro manggilingan adalah ojo dumeh, eling lan waspada.